Sebagai seorang artis yang ingin karya-karya dikenal karena ciri khasnya, sangat penting bagi kita memiliki art style. Tapi, untuk menemukan art style yang cocok dengan kita, merupakan perjalanan yang sangat panjang. Sempat galau karena merasa tidak memiliki art style, bahkan sempat berpikir, apa bisa aku menjadi seorang ilustrator? So, di video kali ini aku akan ceritakan my journey dalam menemukan art style. So, stay tune ya! Halo semuanya, perkenalkan aku Suci Ananda, selamat datang di YouTube channelku. Seperti yang aku bilang di awal video tadi, video kali ini aku akan menceritakan my journey dalam menemukan art style. Tapi sebelum aku cerita, bantu aku support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Support kalian berarti banget untuk perkembangan channel ini, terima kasih! Di video sebelumnya tentang inconsistent art style, aku pernah ceritakan tentang bahwa menemukan art style itu seperti sebuah perjalanan atau sebuah journey. Dan perjalananku dalam menemukan art style itu bukanlah mudah. Aku juga sempat berada di fase inconsistent art style atau memiliki art style yang sangat banyak. Dan aku juga sempat merasa apakah aku cocok menjadi seorang ilustrator jika aku memiliki art style yang tidak konsisten. Jadi di video kali ini aku akan ceritakan bagaimana perjalananku dalam menemukan art styleku yang sekarang ini. Pertama-tama aku akan ceritakan bagaimana awal mulanya aku menyukai dunia seni. Nah, seingatku aku mulai suka menggambar itu ketika aku SD. Dulu tuh aku suka banget nonton kartun, jadi aku suka gambar-gambar kartun gitu. Aku yakin banget kalian pasti bisa relate nih. Jadi dulu tuh waktu sekolah aku suka banget gambar-gambar dan menggambarnya tuh di buku paling belakang gitu, di kertas halaman buku yang paling belakang. Kalian pasti pernah kayak gitu kan? Jadi kalau misalnya aku bosen atau pelajaran, aku tuh suka gambar-gambar gitu di balik buku aku. Dan karena dulu aku juga suka komik, jadi aku bikin gambarnya tuh ala-ala komik. Nah, yang aku ingat juga saat itu waktu zaman SD, aku tuh punya cita-cita ingin menjadi seorang fashion designer. Kenapa aku punya cita-cita ingin menjadi fashion designer? Karena dulu tuh kalau kalian ingat nih, anak tahun 90-an, ada itu namanya boneka kertas. Nah, boneka kertasnya itu nanti bisa kita pasang-pasangi baju gitu. Kalau di Medan itu kami nyebutnya sih boneka bongkar pasang, tapi aku nggak tahu ya kalau di daerah kalian itu namanya apa. Nah, jadi boneka kertas itu kan punya baju-baju gitu kan. Nah, baju-bajunya itu suka aku gambar ulang gitu. Nah, sejak saat itulah aku tertarik untuk menjadi seorang fashion designer. Terus akhirnya kan aku masuk SMP nih. Nah, ketika SMP aku masih suka menggambar kok. Dan tetap cita-citaku itu adalah ingin menjadi seorang fashion designer. Sampai aku punya keinginan untuk masuk SMK yang khusus tata busana. Tapi sayangnya keinginanku itu nggak disetujui sama orang tuaku. Karena orang tuaku punya tujuan untuk memasukkanku ke SMA yang mereka pilih. Hingga akhirnya aku masuklah ke SMA itu. Dan saat itu aku nggak masalah akan hal itu ya. Dan setelah aku masuk SMA, aku juga udah melupakan impian aku menjadi seorang fashion designer. Tapi walaupun begitu, aku tetap suka menggambar. Nah, ketika SD ataupun SMP aku suka menggambar baju. Nah, ketika masuk SMA, aku sudah mulai mengeksplor hal-hal lain. Aku suka menggambar wajah, menggambar karakter-karakter kayak gitu. Dan juga sometimes aku menggambar kayak pemandangan. Pokoknya dulu waktu SMA hal-hal yang berhubungan dengan seni aku tuh suka banget deh. Tapi ada satu hal yang menurut aku disinilah mulai terbentuknya art styleku. Jadi waktu itu tuh aku suka membuat nama, terus aku hias-hias kayak gitu. Mungkin sekarang itu disebut dengan tipografi kali ya. Jadi saat itu yang aku ingat ya, yang aku bikin tuh adalah namaku dan juga nama teman sebangkuku, namanya tuh Feby. Terus setelah itu aku hias-hias gitu kan namanya dengan warna-warna yang lucu-lucu gitu, warna-warni lah pokoknya. Jadi pada saat itulah aku mulai menemukan bibit-bibit dari art styleku saat ini. Ya setidaknya hal yang aku sukai lah, yaitu warna-warni. Pokoknya aku suka banget warna-warna gitu, terutama warna pink. Memang dari dulu warna yang paling aku suka itu adalah warna pink, terutama warna pink tua, warna fuchsia gitu. Nah, terus akhirnya aku masuk kuliah di arsitektur. Nah, ketika aku kuliah di arsitektur, disitulah aku banyak mulai mengeksplor mengenai ilustrasi. Aku ingat banget saat itu tahun 2012, disitulah aku mulai mengeksplor ilustrasi pada saat itu. Nah, akhirnya aku nyusun skripsi dan aku udah mulai berhenti untuk menggambar. Dan kemudian orang tua aku menyarankanku untuk melanjutkan S2. Nah, ketika melanjutkan S2 ini, di situ aku mulai tersadar kalau yang paling aku ingin untuk lakukan itu adalah menggambar atau menjadi seorang ilustrator. Terkadang kita harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak kita sukai dulu, barulah kita akhirnya sadar akan apa yang pengen kita lakukan. Nah, begitulah aku saat itu. Setelah aku dihadapkan dengan hal yang tidak aku sukai, disitulah aku tersadar akan apa yang pengen aku lakukan dan yang apa aku inginkan.
Dan pada saat aku belajar S2 di situ aku masih tetap menyempatkan diri untuk terus-terusan menggambar. Pada saat itu yang aku ingat, setelah aku lama nggak menggambar, pada akhirnya aku pengen coba-coba untuk latihan kembali untuk mengeksplor bagaimana art style itu. Dan aku mengeksplor berbagai macam art style pada saat itu. Nah, aku melatih art styleku pada saat itu dengan mengikuti prom list yang disediakan atau yang diadakan oleh seorang ilustrator. Dia tuh ala-ala Inktober gitu, ala-ala hashtag Inktober, tapi di sini dia buatnya itu adalah hashtag Growtober. Dan prom listnya itu tema-tema yang dia tentukan setiap harinya itu cocok banget dengan aku. Dan aku usahakan setiap hari untuk menggambar. Walaupun pada saat itu aku lewat waktu dari 30 hari ya, tapi tetap aja disitulah aku belajar untuk mengenal art style. Dan ketika aku pada saat itu mengeksplor berbagai macam art style, di situ aku malah merasa kalau aku nih nggak punya art style sama sekali. Padahal sebenarnya konteks awalnya itu aku emang pengen mengeksplor art style. Sampai akhirnya aku galau, disitulah aku galau. Aku merasa kalau kayaknya aku nggak cocok lah jadi ilustrator. Tapi aku nggak mau nyerah. Jadi aku tanya seorang ilustrator yang aku kenal saat itu, dan aku tanya tentang dia, bagaimana pendapat dia dengan art style yang tidak konsisten, dan ternyata dia merasa ya itu nggak apa-apa katanya gitu, dan itu justru menjadi sebuah kelebihan bagi seorang ilustrator ketika dia memiliki banyak art style. Nah, hal-hal ini tuh ada aku jelaskan di video aku yang sebelumnya, yaitu tentang inconsistent art style ya. Anyway, setelah curhat dengan ilustrator itu, akhirnya aku mulai semangat lagi, dan aku tetap terus-terusan gambar sampai akhirnya aku menemukan art style yang benar-benar aku suka. Dan kemudian setelah itu aku rajin menggambar lagi, aku makin semangat untuk menggambar, dan aku happy banget dengan art styleku itu. Aku terus-terusan post, aku terus-terusan berkarya, dan aku terus rajin publish karyaku. Dan di saat itulah mulai berdatangan penawaran-penawaran atau orang-orang yang pengen menggunakan jasaku, dan akhirnya aku memutuskan untuk benar-benar menjadi seorang ilustrator hingga saat ini. Jadi kok bisa dibilang sebenarnya aku baru-baru aja memutuskan untuk menjadi ilustrator, yaitu kok bisa dibilang dimulai dari tahun 2020. Jadi aku sebenarnya masih bisa dibilang pemula, tapi sebenarnya kok bisa dibilang aku berkecimpung di dunia ilustrasi itu udah lama ya. Nah, jadi begitulah perjalananku dalam menemukan art style. Jadi seperti yang aku bilang di awal, kalau menemukan art style itu adalah sebuah journey atau perjalanan. Jika kalian saat ini merasa tidak memiliki art style atau memiliki inconsistent art style, that's okay, karena pasti kayaknya setiap orang atau setiap artis yang akhirnya menemukan art style pasti pernah berada di fase itu deh. Oke, segini dulu video kali ini. Semoga aja video ini bermanfaat buat kalian. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!